Malah untuk sekarang ini ada pemain bernama Khuwailid Mustafa yang jadi perbincangan di tanah air. Khuwailid Mustafa merupakan pemain berdarah Indonesia yang kini tampil di kompetisi Qatar. Namanya terus mendapat perhatian usai pelatih Shin Tae-yong dikabarkan memantau bakat sang pemain. Terus diperhatikannya bakat Khuwailid Mustafa tentu bukan tanpa alasan. Dia merupakan pemuda yang sempat viral karena berhasil mencetak gol di semifinal Piala Liga Golden Box yang mengantar timnya Al Duhail U19 ke babak final. Sayangnya tim yang dibela gagal meraih gelar juara usai kalah dari Al Sadd dengan skor 1-2. Dengan bakat dan perjalanan yang memang layak mendapat sorotan, siapa sebenarnya Khuwailid Mustafa? Profil Khuwailid Mustafa. Khuwailid Mustafa merupakan pemain yang lahir di Lok Sumawe, Aceh pada 29 Januari 2000. Dia merupakan putra dari pasangan Mustafa Ibrahim dan Yulizar Syamsuddin. Bersama keluarganya atau sejak dirinya berusia 6 tahun, Qatar sudah menjadi tempat yang tidak asing baginya. Khuwailid Mustafa tumbuh dan besar di negeri dengan gelontoran dana melimpah. Sejak kecil, Khuwailid Mustafa sudah menunjukkan minatnya terhadap olahraga sepak bola. Dia terus mengisi hari-harinya dengan bermain bola hingga bercita-cita menjadi seorang pesepak bola profesional. Mulanya untuk menyalurkan bakat sepak bola, Khuwailid Mustafa lebih dulu bergabung dengan komunitas pecinta sepak bola di dekat tempat tinggalnya. Dia berlatih dengan teman-teman sebaya hingga bakatnya mulai mencuri perhatian. Kompetisi lokal yang dimainkan hingga terus berkembangnya bakat yang diperlihatkan membuat sosok Khuwailid Mustafa yang masih berusia belia diberi tawaran untuk bergabung dengan Al-Khor SC. Meski baru menginjak usia 8 tahun, tawaran tersebut langsung diterima Khuwailid Mustafa. Tak butuh waktu lama dia langsung dimainkan sebagai andalan tim muda dan terpilih sebagai pemain terbaik saat mengikuti gelaran AQC Interclub di Qatar. Itu terjadi setelah dirinya sukses membantu timnya memenangkan turnamen tersebut. Prestasi itu tergolong sangat berharga baginya untuk merangsek naik ke jenjang berikutnya. Setelah putuskan hengkang dari Al-Khor SC, Khuwailid Mustafa memilih bergabung dengan Akademi Aspire di Qatar untuk kemudian menjadi bagian dari klub Al Duhail pada tahun 2011. Bermain di klub sebesar Al Duhail, Khuwailid Mustafa kian tunjukkan kematangan dalam bermain sepak bola. Selama kurang lebih 8 tahun tampil di tim muda, prestasinya ditunjukkan ketika dia sukses menyabet gelar Piala U19. Masih berlanjut, prestasinya kian temui sinar terang setelah dia juga sukses menaklukkan gelar Liga Qatar U23 bersama Al Duhail U23 pada musim 2018-2019. Menyusul performa meyakinkannya itu, dirinya pun langsung dipromosikan ke tim utama pada musim 2019-2020. Dari rentetan perjalanan yang luar biasa hebat itu, kita semua tentu tak meragukan kualitas Khuwailid Mustafa sebagai bintang masa depan. Apalagi ketika tahu darah Indonesia mengalir deras dalam tubuhnya. Harapan tentu datang dari seluruh penggemar sepak bola di negeri tercinta. Perlu diketahui bahwa ketika Al Duhail menjuarai liga di musim 2019-2020, nama Khuwailid Mustafa masuk di dalamnya. Dia tercatat masuk dalam daftar susunan pemain sebanyak 7 kali, meski belum pernah diturunkan sama sekali. Ketika nama Al Duhail disebut telah memberinya banyak hal, dirinya masih memiliki hasrat yang begitu tinggi untuk terus berkembang. Nama Qatar SC kemudian dipilih jadi pelabuhan anyar. Sempat menolak tawaran gabung timnas. Menjadi pemain yang terus berkembang dan jadi bagian dari tim kuat di Qatar, jelas membuat timnas Indonesia tak ragu untuk memberinya tawaran bergabung. Namun, meski telah diberi tawaran secara serius dari pihak PSSI, Khuwailid Mustafa dikabarkan menolak dengan tetap memilih kewarganegaraan Qatar. Benarkah begitu? Mendengar kabar yang sejatinya kurang mengenakan,
ayah Khuwailid Mustafa pun langsung memberikan jawaban atau klarifikasi. Dia membenarkan bila pihak timnas Indonesia sempat menanyakan situasi sang pemain di Qatar. Ayahnya mengatakan kalau sebenarnya dia sudah menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan. Bila memang pada akhirnya terjadi kesalahpahaman, menurutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ya, pernah ada kontak yang menanyakan informasi tentang Khuwailid lewat chat WA dan sudah saya balas. Mungkin ada yang belum terjawab. Jawab Mustafa Ibrahim. Dilaporkan pihak yang dimaksud sang ayah telah mewakili Indonesia untuk mengundang nama Khuwailid Mustafa bergabung adalah Nova Arianto yang bertugas sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Mengenai kabar yang menyebut bila Khuwailid Mustafa menolak panggilan timnas, ex-bintang Persib Bandung ini segera menyampaikan sejumlah klarifikasi. Pertama, Nova Arianto menyampaikan bila timnas Indonesia belum melakukan pemanggilan kepada siapapun. Karena menurutnya, tugas yang diberikan pelatih Shin Tae-yong adalah untuk menanyakan kondisi pemain di luar negeri yang berpaspor Indonesia, seperti bagaimana kondisi mereka dan agenda klub masing-masing. Kedua, Nova Arianto juga membenarkan bila dirinya memang telah melakukan kontak dengan ayah sang pemain pada Januari 2021 lalu. Namun itu hanya sebatas menanyakan situasi sang pemain di Qatar, tidak lebih. Dengan adanya hal ini, Nova Arianto mengajak semua untuk tidak melahirkan opini liar. Dia menolak untuk berspekulasi tentang kemungkinan hadirnya Khuwailid Mustafa dalam skuad Indonesia di masa mendatang. Pasalnya, dia mengaku ingin belajar dari pengalaman timnas Indonesia yang sempat mendapat penolakan dari Andri Syahputra. Seperti yang kita tahu, pemain kelahiran Lok Sumawe Aceh itu menolak untuk membela timnas Indonesia dan lebih memilih untuk menerima kewarganegaraan Qatar. Meski tampak tidak ingin berspekulasi tentang proses pemanggilan Khuwailid Mustafa, Nova Arianto tetap memegang teguh sikap optimis dalam proses pendekatan kepada Khuwailid. Saya tetap selalu berpikir positif. Mungkin ada kesibukan beliau dan Khuwailid masih fokus bersama klubnya. Tutur Nova. Jadi tidak ada yang salah di sini, hanya komunikasi yang belum terjalin dengan baik. Saya masih selalu berpikir orang Indonesia akan selalu punya kebanggaan untuk membela timnas Indonesia. Ujar Nova via Instagram. Titik terang dan mengapa timnas Indonesia harus beri kesempatan Khuwailid Mustafa. Setelah menghebohkan penggemar timnas Indonesia dengan penolakannya, Khuwailid Mustafa mulai membuka jalan untuk benar-benar bergabung dengan skuad Garuda. Pihak Khuwailid Mustafa yang diwakili sang ayah mengaku sudah terbuka dengan pemanggilan timnas Indonesia. Dia sudah setuju dan akan dengan senang hati melihat sang anak mengenakan seragam kebesaran Indonesia. Terlebih, terdapat dorongan dari netizen yang meminta Indonesia untuk segera merampungkan proses naturalisasi ini. Mereka begitu yakin dengan kualitas sang pemain karena pertama, Khuwailid Mustafa tampil di kompetisi papan atas Qatar. Pada musim lalu, Khuwailid Mustafa mampu tampil reguler dengan mencatatkan 15 penampilan dan mampu mencetak 1 gol. Dia bahkan bersaing dengan pemain sekelas Javi Martinez yang merupakan mantan penggawa Bayern Munchen. Kedua, Khuwailid Mustafa punya pengalaman yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Dan ketiga atau alasan terakhir, mengapa Khuwailid Mustafa pantas mendapat panggilan timnas. Dia masih berusia muda, yakni 22 tahun. Kita tunggu saja, apakah pelatih Shin Tae-yong benar-benar tertarik untuk membawa bakat Khuwailid Mustafa ke timnas Indonesia. Mengingat pria asal Korea Selatan itu memprioritaskan pemain muda untuk menata masa depan.